kami sudah membangun sejak awal. Jadi pada saat ada perubahan seperti ada pandemi ini, kami merasakan. Jadi mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk-produk yang kami jual. Sehingga kami bisa sampai grup di YTD Agustus 66%. Jadi kalau bisa cerita ya, key success story kami, ya tentunya pertama kita sebagai pebisnis apotek, ya harus adaptif terhadap setiap perubahan yang ada di pasar. Terus kedua, ini yang paling penting, ya tentunya inventory manajemen yang baik. Jadi bagaimana setiap orang yang butuh produk, kita bisa sediakan. Ya, dengan manage dengan sistem yang baik. Selanjutnya berkolaborasi. Nah ini tadi penting, kalau awalnya kami bermimpi ingin membangun sendiri aplikasi, tapi ternyata kan tidak mudah belajar dari yang sudah membangun aplikasi. Nah makanya kami lebih baik berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi online yang sudah ada. Ya di sana kami bisa ikut berjualan, ya bisa melakukan promosi, pengenalan layanan-layanan dan produk-produk kita. Terus tentunya pelayanan prima. Nah ini teman-teman mungkin terakhir ini yang saya sampaikan, kalau pelayanan prima, kalau dulu di offline kita senyum, sapa, harus ramah, layanan dan pelayanan baik. Tapi di online ini perlu cara sendiri juga, jadi harus cepat, responsif, walaupun kita tidak bisa menampilkan fisik wajah kita, tapi layanan kita dirasakan pada saat orang sering belanja online bisa chat, kita respon dengan baik, dan barang sampai dengan konsumen dengan cepat dan barang dalam posisi baik. Nah, itu catatan review konsumen itu penting bagi performance apotek. Kalau di offline mungkin teman-teman kalau orang nggak puas ngomel di depan kita udah pergi, ya nggak banyak orang tahu. Tapi kalau catatan di review di online ini akan tampak. Makanya diperlukan layanan yang baik ya, dengan respon yang cepat, ya penyiapan barang yang cepat sehingga barang diterima konsumen juga lebih cepat dan tentunya harus produknya baik. Terakhir teman-teman mungkin perlu saya sampaikan bahwa bisnis apotek tidak akan hilang ya karena offline ya keberadaan fisik apotek tentunya tetap dibutuhkan sesuai regulasinya. Tapi apotek mana yang nanti akan bisa tumbuh dan berkembang tentunya yang bisa merespon. Mungkin itu pengalaman sharing kami yang kami lakukan. Semoga semua teman-teman pebisnis apotek dan para apoteker dapat mengembangkan bisnis apoteknya sehingga kita tetap bersama bisa melayani masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Made atas sharingnya pengalaman Pak Made sebagai Direktur Jaringan Apotek Mitra Sana, memberikan kiat-kiatnya bagaimana kita survive dalam menghadapi adanya bisnis online itu sendiri. Jadi sangat menarik, dengan online tadi salesnya bisa naik 30%. Nah setelah berbagi pengalaman dari sisi pemain apoteknya, mungkin pembicara ketiga ini akan berbicara dengan sistem online untuk apoteknya itu sendiri akan seperti apa ke depannya. Nah pembicara yang ketiga ini saya tahu persis Pak Timotius Samauli ini adalah praktisi dan ahli IT. Jadi dia adalah Deputy Director Digital Business di Ensoval, mungkin bisa membagikan sistem online untuk apotek yang paling baik atau yang relatif bisa menjawab pertanyaan dan tantangan saat ini seperti apa. Kami persilahkan Pak Timotius untuk memberikan materinya selama kurang lebih 20-30 menit. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Timotius, silahkan. Terima kasih Pak Pre. Selamat siang Pak Nurul, Bu Ellen, Kang Bapak-Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu apoteker juga. Kalau saya lihat tadi di kehadiran saat ini bersama-sama kita ada sekitar 1.900 orang ya. Bersama-sama kita ada di event ini. Sekali lagi terima kasih untuk bisa bersama-sama. Kalau tadi di awal
Pak Patrick sudah menyampaikan tentang perubahan dari sisi consumer, ya kemudian dari sisi Pak Made sudah sharing tentang bagaimana bisnis apotek yang ada, dan bagaimana Pak Made sebagai bagian dari bisnis apotek berubah lebih secara digital. Nah sekarang di sesi saya coba akan membagikan solusi apa yang tersedia bagi bisnis apotek untuk kita bisa bergerak di era digital ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, beberapa tahun ini kita melihat perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Penetrasi digitalisasi ini bisa dikatakan ada di semua bidang kehidupan kita. Ya mungkin kalau saya ambil cerita yang siang hari ini, kita lihat dari katakanlah hotel. Ya, Bapak Ibu tentunya tahu ya, ada bisnis baru nama Airbnb. Ya, dia masuk untuk mendistrupsi hotel-hotel yang ada. Sebenarnya di awal-awal dari Airbnb ini dia nggak langsung main di perhotelan. Dia main dulu di rumah-rumah ya. Orang-orang yang punya rumah, rumahnya bisa disewakan, kita bisa melisting rumah kita untuk disewakan seperti hotel. Kemudian setelah berkembang, dia juga berkembang dan bisa dikatakan bisnis hotel pun sangat terganggu dengan kehadiran dari Airbnb ini. Kalau Airbnb berbicara di bisnis perhotelan, kita juga melihat online booking ya berkaitan dengan tiket, pembelian tiket. Pembelian mungkin kalau di Indonesia dua website yang sangat terkenal adalah Traveloka, Tiket.com ya. Semua orang yang berpergian tentunya sudah punya pengalaman. Kalau bicara tentang waktu-waktu yang lama, semua penjualan tiket online ini biasanya kita dapatkan dari sisi mungkin kita ikut pameran atau kita beli di ruko-ruko atau counter-counter yang membuka tour and travel. Biasanya ada perusahaan-perusahaan ya di sepanjang jalan yang cukup ramai di ruko-ruko mereka jualan paket-paket yang ada. Tapi bisnis travel dan tour ini juga didisrupsi dengan kehadiran dari Traveloka dan Tiket.com ini. Traveloka dan Tiket.com ini cuma dua di antara yang terbesar, tapi sebenarnya banyak lagi yang lain ya, ada pergi-pergi, banyak lah. Ya, nah ini mereka mendisrupt juga di bisnis travel dan tour. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lain apa? Yang lain lagi saya pikir yang mungkin semua kita termasuk dunia ya. Dunia juga sangat menghargai karena saya mengikuti beberapa event yang sifatnya internasional. Mereka juga menyatakan bahwa kehadiran aplikasi Gojek itu juga memberikan sebuah pemikiran baru ya bahwa ternyata benar ya abang-abang Gojek yang selama ini sebelum adanya Gojek mereka cuma bisa melayani dengan keterbatasan yang ada. Biasanya wilayahnya juga terbatas ya, di lingkungan terbatas, dan kalau pas tidak ada order paling rame biasanya pagi hari sama sore hari, siang-siang mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan hadirnya Gojek, sekarang transportasi online, Gojeknya tidak berubah, abang Gojek tidak berubah, tapi mereka diberikan sebuah aplikasi. Sehingga hari ini abang Gojek nggak cuma saja sekedar mengantar orang, tapi mereka sekarang pun Bapak Ibu, terutama di masa-masa pandemi ini ya, kebanyakan kita belanja makanan pakai GoFood, mereka juga yang antar. Kemudian beberapa orang yang tidak bisa ke toko-toko membeli barang, kita bisa pakai GoMart-nya dia. Kita minta tolong abang-abang Gojek ini pergi untuk belanja bagi kita, mewakili kita. Ya, dan itu terus berkembang dan luar biasa sebenarnya ya apa yang disentuh dari sisi Gojek ini dan merubah tatanan sosial yang ada. Sosialnya berubah, kehidupan abang-abang Gojek juga berubah. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan bisnis pelayanan kefarmasian, ya, nah tentunya pelayanan kefarmasian juga harus berubah. Kalau tadi saya menyebutkan bahwa ada Airbnb, ada Booking.com, ada Gojek, nah, semua ini bisa berubah. Kenapa? Karena ada agent-agent. Ya, jadi perubahan tidak terjadi begitu saja. Tentunya perubahan itu diperlukan agent-agent perubahan untuk mencapai tujuan dari proses itu. Nah, saya percaya hadir saat ini sekitar 1.900 sampai 2.000 Bapak Ibu semua yang menjadi apoteker yang ada di seluruh apotek-apotek yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibulah yang akan menjadi agen-agen perubahan dari sisi pelayanan kefarmasian yang ada. Nah, kalau kita perhatikan ekosistem yang ada dari sisi pelayanan kefarmasian seperti apa sih? Tentunya semua itu dimulai dari konsumer. Ya, ada konsumen tentunya. Pelayanan kefarmasian tidak akan hidup kalau tidak ada konsumer yang melakukan transaksi. Jadi kita sebenarnya ada di dalam posisi melayani kebutuhan dari sisi para konsumer yang membutuhkan obat dan vitamin yang datang kepada apotek kita. Untuk bisa melayani konsumer-konsumer yang membutuhkan obat dan vitamin ini, tentunya di dalam
pelayanan kita harus mempunyai supply chain yang baik ya. Tadi Pak Made sharing, Pak Made sebagai apotek harus memanage sekitar